Kirov Class, monster samudra dari timur. Halo sahabat Topik News, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Topik News. Kirov tetap menjadi kapal perang, kombatan permukaan terbesar dan terberat yang masih beroperasi di dunia. Dikutip dari National Interest, pada tahun 1970-an, Uni Soviet memulai sebuah proyek untuk melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Angkatan Laut selama beberapa dekade, membangun kapal perang permukaan yang sebanding dengan kapal perang dunia I dan kapal perang dunia II. Angkatan Laut Amerika Serikat dan setiap angkatan laut di dunia telah menyerah pada kapal sebesar ini karena biaya dan kerentanan. Mengapa kemampuan dalam satu kapal yang dapat cepat menjadi korban rudal dan torpedo? Soviet tidak hanya bertahan dalam membangun kapal, tetapi tetap mempertahankan bahkan setelah Perang Dingin berakhir. Kapal perang paling berharga Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu kapal induk, kapal selam rudal balistik yang selamat sekarang memainkannya, menunjukkan bendera dan memastikan bahwa dunia tetap mengingat kekuatan laut Rusia. Kirov atau Proyek 1144 berasal dari kapal penjelajah anti kapal selam bertenaga nuklir yang dirancang untuk berburu kapal selam rudal Amerika Serikat, atau untuk melindungi benteng nuklir Soviet dari kapal serang Amerika Serikat dan Inggris. Pada saat konsepsi awal mereka, Soviet tidak fokus pada kemampuan anti kapal di kapal permukaan mereka. Namun, peningkatan teknologi rudal dikombinasikan dengan meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh kapal permukaan Amerika dan terutama kapal induk Amerika, sehingga memungkinkan untuk membayangkan sebuah kapal yang dapat menggabungkan kemampuan perang permukaan, bawah permukaan, dan anti kapal selam. Kapal yang dapat memenuhi semua misi ini sangat besar menurut standar Perang Dingin. Dibangun di sekitar sistem rudal permukaan ke permukaan P-700 Granit, Kirov dapat mengancam kelompok tempur kapal induk barat sambil juga menjalankan perang anti kapal selam. Amerika Serikat sendiri belum pernah membangun kapal perang permukaan sebesar ini sejak Perang Dunia II. Hanya kapal induk dan kapal amfibi besar dengan dek datar yang melebihi ukuran Kirov. Kirov menggunakan kombinasi propulsi nuklir dan uap yang tidak biasa untuk menghasilkan kecepatan 30 knot. Sementara pada saat yang sama menyediakan cadangan jika terjadi kegagalan teknis. Hal ini memberikan kapal kaki panjang. Di samping daya tembak yang luar biasa, The Kirov adalah platform yang ideal untuk memproyeksikan prestasi Soviet, membentuk inti dari gugus tugas yang dapat mempengaruhi perkembangan politik di seluruh dunia. Dalam jangka panjang, Angkatan Laut Soviet mengharapkan Kirov untuk beroperasi bersama-sama dengan kapal induk bertenaga nuklir kelas baru.
Konstruksi bobot Kirov meminjamkan argumen di Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendukung rekomisioning kapal perang kelas Iowa. Meskipun kapal berbeda secara dramatis dalam kemampuan dan konfigurasi, keduanya besar. Angkatan Laut Amerika Serikat membayangkan beberapa cara baru untuk mengemas sistem pelambung luar raksasa yang akan menggunakan kapal multiguna yang tangguh. Akhirnya, Angkatan Laut Amerika Serikat akan mengaktifkan kembali kapal perang dengan modifikasi moderat, meningkatkan kemampuan serangan darat dan serangan permukaan mereka. Kirov dan kapal seperti mereka juga menjelaskan bahwa armada permukaan Soviet dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat dan potensi kapal selam rudal balistik Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian terhadap ancaman rudal wisata, termasuk peningkatan radar dan sistem pertahanan titik. Pada akhir Perang Dingin, investasi untuk Angkatan Laut Soviet runtuh. Kirov kelima dibatalkan. Yang pertama mengalami kerusakan dan tidak pernah diperbaiki. Pembangunan yang keempat, Pyotr Veliki, ditunda. Dalam sebuah gerakan yang merupakan ciri dari politik yang bergejolak di Rusia abad ke-20, keempat Kirov yang ada dan tidak lengkap memperoleh nama baru. Saat ini hanya Pyotr Veliki yang terakhir dari 4 kapal yang masih aktif beroperasi. Tapi tidak seperti beberapa gajah putih pada periode Soviet, Rusia telah menemukan kegunaan yang baik untuknya. Angkatan Laut Rusia telah banyak menggunakan Pyotr Veliki menunjukkan bendera di seluruh dunia untuk menunjukkan relevansi lanjutan dari kekuatan laut Rusia. Dia bahkan melakukan operasi anti pembajakan untuk sementara waktu di Somalia. Hal ini mungkin salah satu ketidaksesuaian terbesar antara misi dan kemampuan dalam ingatan baru-baru ini. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang Battle Cruiser Kirov Class ini? Berikan komentar Anda.